Salam semua, selamat tahun baru. Apa kabar semua? Apakah liburnya menyenangkan atau menyedihkan? Karena kembang api? Ada yang kena kembang api? Ya, saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk ada saudara kita. Tadi baru salaman, tapi kita belum tahu ya, nanti kita salaman lebih lanjut. Ya, inilah gereja kami di GBI Double C. Apa itu double C? Dua sisi. Jadi kita bolak-balik dulu ini barang. Oke, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengangkat satu tema di tahun 2025. Kalau 2024 kita sudah tahu tahun apa saudara? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Maka tahun ini saya ingin kita juga sama-sama belajar sama-sama satu tema yang saya ngambil di mana nih? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya penasaran dengan ini ayat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca satu perikop itu ada pedang roh, ada kasut, kena kasut, kakimu rela dengan kasut dan lain sebagainya. Saya ingin explore ini barang. Artinya gini, kita sama-sama belajar tahu tentang satu perikop ini selama 1 tahun. Tapi hari ini saya mau bahas tentang kenapa saya pilih ini judul atau kenapa saya pilih ini tema. Ya, nah itu coba boleh. PowerPoint-nya dapat ada ketemu. Nah, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya. Dan kita sudah hafal ya. Tahun kemarin satu ayat kita sudah hafal. Ini ayat yang ke berapa nih? Udah 5 tahun kita jadi 5 ayat kita harus hafal. Kalau kita gereja kita 50 tahun 50 ayat yang kita hafal. Sama-sama ya kita baca ya. 1, 2, 3. Ingat gak ya? Hafal ya? Andreas hafal ya? Namanya aja Andreas Filipus. Lagunya nanti ganti dulu dong. Jangan Matius Markus mulu loh. 12 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi? Andreas Filipus, Yudas Iskariot. ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ngambil bagian akhirnya di dalam kekuatan kuasanya, maka saya bikin D2KN. D-nya kan dalam, K-nya ada 2. N-nya kan ada 2. Bisa-bisanya Pak Pendeta itu ya. D-nya kan ada 2 kan? K-nya kan ada 2. D2KN. Kalau saya bikin DKK kan anak saya bilang, Pak yang gatar sedikit biar kita ada cerita sedikit. D2KN di dalam kekuatan kuasanya. Nah ini saya mau letakkan kepada kita begini. Saya mau kita bukan hanya punya iman yang besar. Kita tidak mau hanya kita punya iman yang besar. Semua orang ingin lomba-lomba punya iman besar. Tapi saya mau pun kita harus punya iman yang benar. Amin ya. Karena tidak cukup orang itu punya iman yang besar. Waktu mujizat itu nyata imannya besar. Amin ya. Waktu disembuhkan imannya besar. Tapi apakah itu terus bertahan sampai akhir hidupnya? Ya kan? Waktu Tuhan Yesus memberi mereka makan 5.000 orang makan roti dan sisa 12 orang. Imannya besar semua itu. Oh kenyang. Ya kan? Kenyang semua. Ya kan? Waktu Yesus meredakan badai, senang semua murid-muridnya, ya kan? Tapi mereka yang mengalami mujizat itu, mereka mengalami pertolongan tuh, tiba-tiba seru, salibkan dia, salibkan dia. Adakah itu di sini? Kenapa demikian? Karena mereka tidak melandaskan iman mereka kepada iman yang benar, hanya kepada iman yang besar.
Boleh iman yang besar. Iman yang besar Alkitab bilang, iman sebesar ini bisa memindahkan gunung, kecuali gunung sehari. Bapak Ibu pergi rubah dulu itu undang-undang, jadi gubernur dulu. Ya kan, jadi gubernur ke Pak Anies kemarin kan semua nama jalan diganti. Nah, itu baru boleh. Sama Gunung Salak. Pulang dari tempat ini kita pergi ramai-ramai teriak ke Gunung Salak. Hei kau Gunung Salak, pindah kau. Bisa nggak kira-kira? Ya kan? Benar, iman yang besar itu seperti itu. Ada orang yang kita mungkin berdoa, Tuhan tolong dan bisa dia sembuhkan. Tuhan saya mengharapkan mujizat Tuhan. Tuhan tolong dia dan mujizat terjadi. Tapi biasanya setelah selesai mujizat itu, seringkali orang itu lupa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Itu tabiat. Perhatikan ya, saya kemarin nonton film, liburan itu saya terakhir nonton film. Film di mana bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Saya kadang-kadang saya renungkan, inilah kita manusia. Ya kan? Bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan, bawa mereka keluar. Tapi Tuhan pun tidak serta-merta bawa mereka ke tanah jalan orang Filistin, katanya itu jalan paling dekat. Tapi Tuhan tidak membawa mereka ke situ. Kenapa Tuhan Alkitab bilang ini? Karena takutnya begitu mereka keluar menghadapi pencobaan, mereka balik lagi kepada Mesir. Tapi saya perhatikan itu berulang-ulang ya. Tuhan bawa mereka muter di padang gurun 40 tahun. Apa maksudnya Tuhan bawa mereka keluar dari pergi ke padang gurun? Kalau saya lihat ceritanya saudara, ketika mereka menghadapi tantangan sedikit mereka ngomel bilang gini, kenapa kau bawa kami ke sini, kami mati, lebih baik kami tinggal di Mesir. Selalu itu kata-kata diulang. Saya dengarnya itu sesebel. Saya dengarnya itu. Saya dengar alur ceritanya itu ketika mereka kehausan gitu. Ketika mereka kehausan, teriak ngomel kepada Musa, kenapa kau bawa kami ke sini sehingga kami harus mati kehausan di sini. Ngomel tuh sama Musa. Iya kan? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Tiba-tiba Tuhan Musa menghadap Musa. Belahlah bukit batu. Keluar air minum. Senang. Tiba-tiba mereka pingin makan yang enak. Terus gak ada makanan. Mereka ngomel lagi saudara. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Kenapa kau bawa kami sampai mati? Kirim mana dari surga turun. Kasih makan. Saya perhatikan yuk. Ini bangsa ini luar biasa loh. Tuhan itu nyatakan mujizatnya itu luar biasa. Musa naik ke atas. Terima 2 loh batu. Di atas sana tulisannya begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Turun-turun. Buat patung emas. Kadang-kadang saya, wow, udah lihat sendiri dengan perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Nyata sendiri bagaimana Tuhan bicara secara audible kepada mereka. Tetap aja mereka bilang, lebih baik kami kembali ke Mesir. Itu kenapa? Itulah kita. Itulah kita. Saya kadang sampai Tuhan sendiri bilang begini. Pergilah. Pimpinlah umatmu itu. Tuhan sempat menolak bangsa Israel. Tadinya dia bilang itulah umat kesayanganku. Tapi dia bilang itu umatmu, umatnya Musa. Tuhan, Musa melunakkan. Jangan gitu Tuhan. Nanti kalau bangsa-bangsa yang lain mereka dengar bahwa engkau bawa mereka, ampunilah mereka, engkau Allah yang penuh dengan kasih sayang. Allah, Tuhan ampuni mereka. Dan itulah yang saya mau letakkan kepada kita. Kita harus punya iman yang besar. Nah, iman yang besar itu seperti apa? Iman yang besar itu seperti ini saudara. Sekalipun kita berdoa untuk minta supaya gunung ini pindah. Tapi gunungnya enggak pindah. Tapi iman kita tidak pernah pindah. Amin ya. Sekalipun kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan tidak sembuhkan saya. Saya tetap beriman. Itu iman yang benar. Amin ya. Jangan baru sekali berdoa, tapi Tuhan tidak tolong. Besok kayaknya gue coba-coba ini barang. Di gereja kayaknya ini gak tolong nih. Coba gue cari dukun. Ada loh saudara. Ada saudara.
Saya belum lama ini saudara, saya doain itu barang. Saya belum lama ini saya doain itu barang. Ini coba saudara, kayaknya gereja gak afdol nih, saya coba ke sini. Kena jong dia saudara. Udah kena jong balik lagi nih. Pak Pendeta tolong doakan supaya itu kembali. Kalau udah itu kembali nanti 10%-nya Bu Pak Pendeta. Kalau begini aja lu cari Pak Pendeta lagi. Enggak saudara. Jangan saudara. Jangan geser gara-gara hal kayak gitu. Letakkan dasar kita iman itu seperti itu. Iman yang benar adalah iman. Dimana sekalipun orang tidak tolong kita. Tuhan mungkin tidak tolong kita. Kita tetap percaya dia pasti satu saat membela kita. Amin. Kadang-kala waktunya Tuhan tidak seperti waktunya kita. Oke, berikut. Ya, saya lanjutkan. Tahun 2025, tahun D2KN, Efesus 6 ayat 10 berikutnya adalah nih. Kita punya iman yang teguh. Amin ya. Tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak mudah digeser ke sana kemari. Sekali Yesus tetap Yesus. Hari ini banyak ajaran yang muncul. Kan semua orang udah pada buka YouTube semua kan. Semua orang pada nonton semua kan. Ya. Saya selalu ngikutin. Ternyata juga saudara, ada Yesus yang lain. Yang diserupakan. Ada orang yang mungkin kita bilang nanti di akhir zaman ada orang yang berdiri menyamar seperti malaikat terang. Dia mengaku akulah Mesias. Nah kalau kita tidak punya iman yang teguh bagaimana? Ya kan? Kita punya iman yang teguh. Nah iman yang teguh dari mana? Nanti kita sampai ke poin yang kelima. Kita punya iman yang teguh. Tidak mau digeser. Sekalipun gereja kita sering digeser-geser. Besok kita mau digeser kemana? Tetap. Gerejanya yang geser, imannya jangan geser. Amin ya. Biarkan saja. Dia mau geser, sampai di mana dia mau geser. Saya ikutin alurnya aja. Satu saat dia udah geser, gue kayaknya udah bosan geserin pakai, gue kasih tempat yang permanen saja. Sudah itu sudah. Amin. Amin. Saya kemarin ke Solo kan, saya punya 25 tahun baru jumpa. Dia bilang, saya ingat dulu kamu praktek di sini, kata tantenya. Saya bilang, tante saya waktu praktek, tante masih hamil. Anaknya Esther. Saya sama mereka, saya tahu mereka bagaimana mereka berjuang. Dulu anak-anak muda, kalau kita kan masih jaraknya gini ya saudara. Dia dari rumahnya ke gereja itu 1 jam. Jalan mau naik motor, tanpa macet ya. Ini kita ngomong naik motor tanpa macet. Kalau di Jakarta naik motor ikut macet. Nah itu yang lebih susah. Saya dari situ ke sini aja 1 jam. Nih dari depan situ ke sini 1 jam. Nah saya lihat anak-anak mudanya. Nah, dulu saya sama mereka kan anak-anak muda. Dan gereja itu sekarang udah lebar ke kiri dan ke kanan. Udah maju ke depan, udah maju ke belakang. Pegang gitu. Saya lihat bahwa Tuhan itu berperkara atas kehidupan pelayanannya Om, Mama Tante di sana, di Solo. Saya juga nggak nyangka mereka bisa, kita tadinya kan pikir, wah kita ke sana siapin budget buat makan. Sampai anak saya bilang, udah begah, diajak makan terus katanya. Di Solo diajak makan terus, di Semarang ya diajak makan terus, teman-teman. Nah, itulah kemurahan Tuhan, seorang pendeta. Ya, hidup menikmati. Waktu naik ke Kopeng, waduh, tinggi banget, udah tinggi 1 mobil, kira-kira 2. Oke, udah akhirnya sampai juga. Pulang turun-turunnya, saya tiba-tiba ini anak saya yang cewek ini, saya juga nggak tahu, karena turunnya kan tajam banget saudara. Dia putar lagu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Saya bingung ini anak. Tiba-tiba dia putar ini lagu. Saya pikir kan dia lagi suka lagu itu atau bagaimana kan. Dek kenapa Dede putar ini lagu?
Kan Dede takut, jadi Dede mesti oh, berdoa, putar lagu kan. Saya bilang, putar lagu, setan juga ikut nyanyi nanti kan. Dia, saya kaget juga, oh kalau takut dia putar lagu dalam nama Yesus. Nah itu tipsnya anak saya. Gak ada yang ngajarin, udah. Gak ada yang ngajarin. Jadi kalau dia takut, dia putar lagu. Nah waktu dia pernah saya tinggalin sendiri di rumah, untuk saya cepat pulang. Dia di dalam lemari saudara. Dia di dalam lemari saudara. Saya cepat pulang, cari-cari anak gue di mana loh. Waktu itu ngumpet di dalam lemari pakaian. Karena tiba-tiba ada paket COD, COD. Dia ngumpet sudah, dia takut. Kayaknya dia punya pengalaman, dia belajar di sekolah minggu dalam nama Yesus. Nah, sama seperti papanya. Saya juga dulu kecil gitu. Orang dulu kan bilang gini, kalau lagunya, kalau iblis berseru apa, maju saja, katanya jangan maju, maju saya. Saya benaran loh saudara. Ini saya ngomong ini saya ketemu ini setannya benaran, bukan setan-setan bohongan saudara. Kalau setan di Jakarta kan bisa aja setan-setanan kan. Ini setan benaran saudara. Jadi saya pikir itu barang mainan juga karena guru sekolah minggu punya kerjaan kan. Katanya jangan maju, maju, dia maju. Tengah malam dia ketok ini rumah. Tok tok tok, hujan tengah malam, hujan kan. Petir gitu kan. Seram nggak? Seram loh. Nah diketok di rumah, kita pikir ada orang tamu, nah kita buka. Siapa kamu? Diam. Siapa kamu? Diam. Ya ini orang nggak punya mulut. Nah diajarin kalau setan itu nggak pernah injak tanah. Nah, ini saya ajarin. Setan itu nggak pernah injak tanah. Yang cuma injak tanah kita, saudara. Jadi kalau dia lihat ngomong, kalau dia nggak nyot, coba lihat dia injak tanah nggak. Nanti sampai di rumah, gue lihat tuh kayaknya lu gak injek tanah ini, kayaknya lu setan ini. Dalam namanya. Nah, saya maju saudara, saya maju. Katanya jangan maju, maju. Tiba-tiba kok ini barakah. Kita lihat, oh ternyata lu gak injek tanah. Kita usir. Dalam nama Yesus kau pergi. Pergi. Nah, saya di kampung saya ngomong, saya di kampung saya itu tiap hari itu barang kayak teman kita. Kayak teman aja. Saya bilang kayak teman. Mama saya ditoel-toel lah. Bakul dia ditarik-tarik lah, kita pikir anjing, padahal bukan. Nah, kuasa setan apapun, kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Dia cuma takut-takutin saja kita, nggak usah takut. Ya, adik saya datang di rumah, saya dulu kontrak di Teluk Gong, Gedung Panjang, cerita, Kak, di rumah sini ada penunggunya. Iya, saya nunggunya. Gak ngeledekin kan. Tiba-tiba mama saya juga bilang begitu. Adik, ini bukan berarti adik itu berarti dia bapak mama saya kakak, saya adik, bukan. Jadi saya suka panggil anak saya adik itu. Adik itu dia sayang gitu kan. Kita bahasa daerah. Adik, rumah ini ada penunggunya. Kenapa? Mama bisa ngomong gitu, suruh ketemu saya. Enggak, ada penunggunya. Saya penunggunya. Jadi saya dengar-dengar gitu. Nah, satu saat mereka dua dengan adik saya, kayaknya serius banget ini rumah, kayaknya ada penunggunya, berisik banget kan, saya kesal kan. Dia suruh ketemu sama saya. Kayak mama nggak tahu aja kita hidup di situ kan. Oke, nah satu saat dia cerita nih, adik lu semalam kenapa? Kenapa? Dia ikutin saya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh ini ternyata yang dia cerita, bilang rambutnya panjang, putih. Ini barangnya sudah. Ini sudah, mama saya bilang ini penunggunya, ternyata ini. Jadi dia tidur di sofa, istri saya pergi ke toilet, istri balik ke kamar, dia ngikutin dari belakang. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nah lu udah kira ini kuntilanaknya. Padahal dia lagi ngigo. Nah saya bilang mama, ini saya udah ketemu mama. Penunggunya, ini saya bawa dia. Saya ini penunggunya. Tadi malam dia ketemu Richard dari belakang doain darah Yesus, darah Yesus. Dia ternyata mukanya garang, tapi hatinya Hello Kitty. Takut sama setan. Amin. Kita tidak usah takut sama setan. Jadi buyar dah kita. Berikut. Punya iman yang teguh. Tidak mau digeser oleh apapun. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus.
Waktu pacaran, orang tua bilang begini, waktu pacaran buka mata lebar-lebar. Saya nggak tahu, tapi itu saya alami. Jadi waktu ini saya cerita ini bukan berarti saya ini playboy, saudara. Bukan. Ini ceritanya Bapak Ibu tahu ya, orang Timur ya, yang cuma rambut putih begini ini ada di Timur cuma saya, saudara. Saya di mana ya? Kok ini orang Timur kok rambutnya putih kok begini? Orang Timur bukannya hitam, nah ini Timur yang beda. Nah, jadi waktu pacaran buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, stop sudah itu bara. Amin ya. Amin Daniel. Amin ya Andreas. Amin ya Ricky ya. Amin ya. Yang lain saya belum amin ini nih. Kapan saya mau amin? Amin ya Yoel ya. Amin ya. Waktu pacaran buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah tutup sudah. Oke, punya keteguhan, punya prinsip, tidak mau di ombak-ambikan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah saudara, gini, kenapa punya prinsip Paulus menekankan pentingnya memperoleh kekuatan dari Tuhan? Kenapa? Karena sebagai sumber utama kekuatan kita, ini alasan kenapa kita harus punya iman yang teguh, kenapa kita harus teguh di dalam Tuhan, kenapa kita harus melibatkan Tuhan, kuasa Tuhan harus ada di kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadikan itu sebagai sumber kekuatan. Jadi waktu kita putusin pacar, kekuatan kita siapa soal? Kalau udah pernah rasain putusin pacar belum? Anak-anak muda ini, udah pernah ya? Belum punya pacar? Udah pernah belum? Saya pernah saudara. Tapi saya nggak tahu saya yang putusin atau dia yang putusin, saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya menyakitkan. Nah, mau lari kemana kita? Mau lari kemana? Saya ingat tuh dia dulu suka nyanyinya. Lagunya apa ya? Lagu itu terus dinyanyiin. Lagu itu terus. Dan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Nah itu coba kalau udah ada yang nyanyi lagu itu, kayaknya dia lagi putus-putusnya itu. Bersama dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Nah itu dia lagi sedang membuat hatinya kuat. Aku kuat nih, aku kuat, pasti dapat ganti yang baru. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan menyediakan yang baru. Jangan waktu udah menikah baru, Tuhan adalah kekuatanku, bersama dia ku tak akan goyah. Kapan ini orang pergi? Saya punya teman, tadi malam saya datang, tanggal 25 orang tua ya, namanya orang tua, 25 masih telepon, Kem apa kabar? Om, apa kabar? Baik, sehat, sehat Kem. Oke, puji Tuhan. Udah, berharap Om selalu sehat-sehat. Kita ntar lagi kita tinggalkan tahun 2024. Tanggal 1. Ya, 1 siang saya apa kabar? Sudah mendahului saya. Tadi malam saya habis kita beres-beres ini, saya pergi. Kadang rasa sedih banget ya. Ada orang yang nggak bisa lewatin tahun 2000 masuk di 2025 tapi harus pergi. Berarti rumahnya di surga sudah selesai. Amin ya. Sudah selesai. Kita juga sedang ngantri. Nanti ngantri berdasarkan huruf abjad. Maka saya percaya orang Kalimantan semua duluan. Karena kita mau, kenapa? Karena orang Kalimantan, sini ada orang Kalimantan. Kalau namanya Abui itu pasti Kalimantan itu. Itu sudah itu. Saya baru tahu ya, Abui. Kalau Aseng saya nggak tahu ya. Hah? Sama juga ya. Nah, orang Kalimantan ternyata semua orang Kalimantan itu namanya A. Ya kan? Saya pergi ke Singkawang, saya bilang perkenalkan, saya Akem. Pulang-pulang salaman, Pak Akem. Padahal ini Kem ini. Ya kan gak apa-apa.
Kan di sana semua kan namanya Abseng, Abui, Afui, Aling, apalagi Asyang, Asang, Awong, Atek. Iya ada Asin. Benar juga ada yang namanya Asin. Siapa? Bobby. Bobby Asin ya? Aduh. Nah, yang kedua adalah ini menunjukkan, yang kedua adalah itu selalu menolong kita. Yang pertama karena hanya Tuhanlah yang membuat kita iman kita teguh, supaya kedua kita belajar tentang yang namanya kuasa Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Amin ya. Tuhan itu sanggup mengubahkan yang rusak menjadi yang benar. Tapi Tuhan tidak bisa sanggup merubah muka yang rusak jadi benar. Karena pernah ada. Kamu pilih mana? Cewek cakep tapi hatinya jelek. Ini saya mau nanya kan anak muda. Yang kedua, cewek jelek tapi hatinya baik. Pilih mana? Daniel dulu. Sansan, tunggu dulu Sansan ya. Tunggu ya Sansan ya. Ini cuma contoh doang San. Tenang San. Pilih mana? Hah? Gak ada dua-dua. Pokoknya pilihannya ada dua. Kan jawabannya pilihannya ada dua. A atau B. Tidak ada pilihannya. Cewek cakep tapi hatinya jelek. Atau cewek jelek tapi hatinya jahat. Pilih mana? Ayo. Kira-kira Andreas, lu pilih mana Andreas? Fira Tahar. Fira. Kira-kira pilih mana? Hah? Kalau saya pilih cewek cakep, hatinya jelek. Karena hanya Tuhan yang mengubah hatinya. Kalau aku doain ubahin itu muka, ya kan, mesti pergi operasi. Aku sidain duitnya mesti banyak. Ya kan, Tuhan supaya ini muka penyok-penyok ini. Maaf bukan. Ini muka penyok-penyok ini bagaimana ini? Tidak bisa. Saya dulu diperhadapkan pertanyaan gitu juga. Saya juga bingung ya. Mau pilih, kan banyak kan gitu kan. Gak apa-apa dia jelek tapi hatinya kan baik. Ya kan? Kan rata-rata kan gitu. Ya gak apa-apa dia kan yang penting hatinya. Ya penting hatinya. Iya. Tapi kan mesti bawa ke kondangan. Ya kan? Mesti gandeng ke kondangan kan? Begitu gandeng kondangan. Cowoknya cakep. Lihat ceweknya. Atau sebaliknya kan. Lihat ceweknya cantik. Si cowoknya, maka gembala saya bilang ini kamu itu hoki tapi istri kamu musibah. Si Om Eliezer sama tantenya, pintar benar kamu ini, istri kamu ini hoki dia, tapi istri kamu ini musibah katanya. Kayak gitu kan. Yang penting doain supaya hatinya yang berubah. Amin. Karena dia punya kuasa untuk mengubah. Kemampuan Tuhan untuk mengubahkan kita. Dia mendukung kita, melindungi kita. Saya ada beberapa jemaat dari luar negeri. Saya kemarin hari Rabu ya, saya baptis orang tua ada di ICU. Waktu masih sehat-sehat. Om terima Tuhan Yesus. Om percaya Yesus. Saya datang. Om hari ini kemarin saya datang. Ini sudah begini. Om mau percaya Yesus. Om mau percaya Yesus. Terima Yesus. Cepat sudah. Jangan seperti itu ya. Amin ya. Mumpung ada kesempatan untuk bilang begini, kita pendeta bilang begini, terima Yesus, percaya Yesus, terima sudah. Jangan di ICU. Mau terima Tuhan, sudah cepat sudah.
Karena dia udah mau pergi. Ya, saya kemarin saya bilang, udah kita mau baptis, saya masa mau copot selang-selang, mau celupin kan, nggak mungkin Oma ya. Di ICU kan saya pikir apa saya ambil air di baskom, gue siram saja. Mempercepat urusan, kan takut juga kan. Wah, yaudah deh kita lap saja deh. Yang penting udah lap doa. Om bisa ikutin saya, bisa. Dia mau ngomong tapi nggak bisa. Tapi kalau Om setuju, bilang oke. Saya bilang angguk, dia pendengaran mas. Oke, ikutin doa saya. Saya nih, dengan ini saya menyatakan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Udah, ya kan? Waktu hidup senormal-normal kan enak kan? Kita bawa pakai jubah yang bagus kan enak kan? Kita pergi baptis kan enak kan, nyanyi haleluya kan enak. Kalau ini kan ya tidak ada kesempatan. Seperti teman saya udah bertobat berapa tahun yang lalu. Dia pikir kalau dia meninggal, dia punya asumsi begini, kalau saya meninggal saya pakai jas hitam gitu kan. Jadi dia OD apa ya? Overdosis. Jadi dia kunci ini kamar dia, passwordnya cuma dia doang tahu, bini yang nggak tahu. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Jadi kita cari ini orang udah 1 minggu kita cari ini kemana ini. Biasa dia telepon kita ngomong, tapi minggu ini enggak. Kita udah tanya kemana-mana, ini istrinya juga nggak ada kabar karena istri nggak tahu, dia taunya dia pergi. Tiba-tiba dia bilang coba kita kamar kita dobrak, masuk sudah. Ternyata dia tidur seperti orang, tapi Alkitab taruh di dada. Begitu dia sadar kita, kenapa taruh Alkitab di dada? Biar masuk surga. Emang taruh Alkitab di sini lu belum terima Tuhan masuk surga? Enggak, lu harus dibaptis dulu, selesaikan dosanya. Yang kedua, ini mencakup kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah, ujian dan pergumulan kehidupan. Nah, hidup ini penuh dengan pergumulan kehidupan. Hidup ini enggak selamanya jalan dengan mulus. Ya kan? Awan di atas langit itu enggak selamanya cerah. Ada mendungnya. Ya kan? Pasangan suami istri pun enggak selamanya mulus. Kalau udah mulus-mulus, Pak Antoni Chang bilang, kalau kamu pacaran belum berantem dulu baru menikah. Kenapa? Kalau berantem baru ketahuan. Oke ya kan? Kalau berantem baru ketahuan. Jadi kalau udah menikah, kita udah berantem, sudah tahu dia punya karakter. Jadi kita sudah terusinkah atau sudahan sudah. Nah, sebelum masuk ke pemberkatan, begitu udah doa, nggak bisa lagi nih barang gak gugat. Oke, yang ketiga. Nah, persiapan untuk peperangan spiritual. Kenapa saya mau angkat judul ini? Karena saya mau mempersiapkan kita untuk menghadapi satu peperangan kehidupan yang kita tidak tahu di alam roh sana. Yang di alam roh sana. Kita tidak tahu. Seperti Ayub. Ayub tidak tahu. Ada satu peperangan yang terjadi antara Tuhan dan setan. Tapi melibatkan Ayub. Ayub, apakah ada orang seperti Ayub? Tidak. Ayub dipuji oleh Tuhan. Orang yang saleh, rajin beribadah, rajin berdoa, memberikan persembahan, taat, setia dan lain sebagainya. Saleh dalam hidup pencapaian. Tapi kenapa Tuhan itu menguji dia sedemikian rupa? Dalam sekejap, harta bendanya habis. Dalam sekejap, apalagi anak-anaknya habis. Dalam sekejap juga dia menderita penyakit. Ujiannya berat. Ayub menghadapi tantangan dan ujiannya berat. Bapak Ibu perhatikan kalau kita baca di kitab Ayub. Sebenarnya apa tujuan utama setan itu menguji Tuhan itu izin setan itu menguji iblis. Tujuan utamanya apa saudara? Perhatikan dibaca. 1. Supaya Ayub bilang begini. Istrinya ngomong. Masih setiakah engkau dengan Tuhan Allah? Sekarang kutukilah Allahmu. Matilah engkau. Ujian demi ujian diperhadapkan kepada Ayub. Tantangan demi tantangan diperhadapkan kepada Ayub. Bukan karena Ayub itu orang yang bersalah. Bukan karena Ayub itu melanggar firman Tuhan. Tidak. Tapi semuanya itu untuk menguji Ayub.
Apakah dia masih setia dalam imannya kepada Tuhan? Padahal itu tahu Bapak Ibu, diuji supaya Ayub itu menyangkal Tuhan. Dalam semuanya itu Alkitab bilang, Ayub tidak pernah berkata yang bukan-bukan terhadap. Seringkali kita baru diuji sedikit masalah saja kita sudah bilang, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak sayang kepada saya, Tuhan itu tidak cinta kepada saya. Kalau kita lihat seperti Ayub, salah apa dia? Dia tidak ada salah apa-apa. Tapi tiba-tiba dia diuji sedemikian rupa. Supaya apa? Seperti itu. Dia bisa berkata Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak sayang sama saya. Tuhan itu benci sama saya. Itu setan punya mau. Supaya apa? Kita menghujat penciptanya dia. Kita menyangkal dia menciptakan kita. Kita menyangkal dia memelihara kita. Kita menyangkal kekuatan dan kuasanya. Itu sasaran daripada iblis. Hari ini saya mau bekali kita. Di 2025 kita menghadapi peperangan rohani yang kita tidak tahu. Kadang datangnya tiba-tiba. Tapi persiapkan dirimu. Ingat baik-baik 2025 kita berada dalam naungan kekuatan kuasanya. Amin. Peperangan rohani. Ketiknya keempat. Berikutnya yang keempat. Alasan yang keempat adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dikuasai oleh Roh Kudus? Coba alasannya saya. Nah ini. Menyatakan di dalam kekuatan kuasanya juga menunjukkan pentingnya membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kita dapat mengalami pembaruan, kebangkitan, semangat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita butuh namanya Roh Kudus. Maka Tuhan bilang gini, saya akan pergi dan tidak membiarkan kamu seorang diri. Saya akan mengiringkan kepada kamu seorang penolong yang lain. Maka untuk itulah kita gereja Bethel Indonesia Jemaat Double C mengharapkan kita sama-sama minta untuk saya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dikuatkan oleh Roh Kudus. Dimampukan oleh Roh Kudus. Mohon itu. Apakah tandanya saya kalau udah penuh Roh Kudus saya harus berbahasa roh? Ada yang sini suka berbahasa roh kan? Tidak menjadi suatu tolak ukur. Tidak menjadi suatu tolak ukur. Tapi bahasa roh itu adalah penuh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah berbahasa lidah. Bisa dilihat dan bisa didengar. Mohon saudara. Mohon untuk dipenuhkan Roh Kudus. Ya, mohon dipenuhkan Roh Kudus. Kita berdoa sama-sama. Kita jemaat di GBWC. Kita mau supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menguatkan kita, mampukan kita, mengajari kita, menasihati kita, membimbing kita. Amin ya. Berikut. Yang terakhir, yang kelima. Dengan tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar awang-awang di atas. Iman kita teguh, kuasa Tuhan yang hebat. Tapi kita pun harus dengan tindakan yang nyata. Bagaimana supaya kuasa yang hebat dan dahsyat itu boleh kuasa atas kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita makin teguh. Nah, nyatanya seperti apa. Atau realitasnya seperti apa. Nah ini. Berikut. Seperti mengandalkan kekuatan Tuhan harus diikuti dengan tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa? Doa. Siapa sini tadi pagi bangun doa? Nah, udah mulai doa. Pak Erika. Siapa di sini makan berdoa? Hafal doa makan kan? Doa makan hafal gak? Hafal ya. Siapa di sini tadi ke gereja doa? Ya, kita keluar pergi kerja juga harus mulai dengan doa. Doa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Saya belajar itu waktu saya praktek tingkat 1. Saya pergi, saya pulang, saya
makan, saya tidur. Itu pergi pulang itu doa. Pulang dengan selamat, bersyukur saudara. Perginya doanya minta ampun. Oh Tuhan, lindungi Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya ini pesawat jangan sampai goncang Tuhan. Tolong. Begitu sampai di tempat tujuan, masih doa enggak? Ya kan? Tapi coba masih di atas coba. Ayo Tuhan tolong saya. Tolong saya ini. Doa terus kan? Dalam hati. Apalagi pesawatnya. Itu doa terus itu. Itu doa terus. Kalau ada Alkitab situ baca terus sudah. Baca. Iya kan? Tapi coba sampai blending begitu turun. Lupa itu Alkitab taruh di mana. Ya kan? Aduh. Harusnya kita juga begitu. Terima kasih Tuhan. Kembali dengan selamat. Mendarat dengan selamat. Pulang dengan selamat. Amin. Nah. Membaca firman Tuhan. Apalagi beribadah. Baca firman Tuhan. Saya sudah, anak saya Edelin ya. Kejadian sampai Wahyu 1 kali. Ini kedua udah masuk di Kidung Agung ya. Untuk Edelin, kalau dia sudah 3 atau 4 kali kejadian sampai baca saja. Baca saja dulu saudara. Ngerti nggak ngerti baca saja. Bingung Mbak, baca dari kejadian pasal 1 sampai Wahyu, baca saja. Gak usah pikir bilang saya harus ikut program ini, gak usah. Ikut saja dulu baca kejadian pasal 1 sampai selesai. Saya kasih tahu begitu kita baca, ternyata Tuhan menyingkapkan itu sendiri buat kita. Aduh, kadang-kadang ada orang pakai baca Alkitab buat obat tidur. Kalau gue baca Alkitab baru gue bisa tidur. Baca, gak apa-apa. Ya kan? Baca sampai tidur, begitu tidur bangun ilernya di Alkitab. Kenapa ini Alkitab banyak tanda-tanda iler gua? Baca dulu saudara. Baca Alkitab. Karena itu benteng kita. Yang kedua, ibadah. Itu penting saudara. Kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita mau mengalami Roh Kudus, kita mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kita, membentengi kita, menyertai kita. Tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah beribadah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka ini tindakan nyata saudara. Beribadah. Kenapa ibadah dan doa dan itu hal itu penting? Bapak Ibu kalau baca di Wahyu, yang pertama kali diukur. Dan nanti kita di surga sana, ada satu timbangan yang ditimbang. Yang pertama kali diukur, itu yang berada di dalam bait Allah. Bait Allah itu siapa saja? Ya kita semua ini, pendetanya, semuanya, jemaatnya. Diukur, ditimbang. Tahun 2024 kemarin, kayaknya doa saya kurang. Kayaknya baca firman saya kurang. Kayaknya ibadah saya kurang. Diperbaiki lagi di 2025. Amin ya. Kalau teman kita yang di seberang kan, kalau dia puasa batal 1 hari, dia tebus di berikutnya. Kita tidak ada tebusan-tebusan, pokoknya perbaiki saja dulu. Oke, yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam komunitas. Atau ikut terlibat juga di dalam komsel. Anak-anak muda ada komsel. Ikut juga, aktif di situ juga. Ya. Lalu terakhir apa? Kekuatan Tuhan tidak hanya diberikan untuk kita terima, tetapi juga untuk kita jalani dalam tindakan sehari-hari. Jadi bukan hanya tentang, wah ini saya pintar berdoa, saya beribadah. Tidak, tapi kelakuan kita juga harus dijaga. Amin. Perkataan kita juga harus dijaga. Amin. Tutur kata kita juga harus dijaga. Senyuman kita juga harus dijaga. Ya kan? Jangan salah sama orang. Maaf Pak. Gue jadi mau ke double C juga jadi nggak mau lagi nih. Itu galak benar, itu asar. Ya kan? Nggak ada senyum-senyumnya. Ya kan? Apa loh? Saya dulu di gereja yang lama saya tatar itu orang-orang. Mesti senyum. Muka udah pas-pasan nggak senyum, gimana ceritanya? Ya kan? Kalau cakep kan kalau nggak senyum juga lihatnya enak kan? Kok udah pas-pasan. Saya kemarin ketemu dia. Saya bilang senyum. Tadi malam kan saya ketemu. Senyum. Iya pakai. Senyum. Karena itu ciri khas orang Pantekosta. Amin ya. Mau ada masalah nggak ada masalah dia senyum. Saya kemarin di gereja itu Om Eliezer tahu. Ini saya baru ingat ini. Kemperta ini kata dia. Ini senyum terus dia katanya. Iya saya senyum Om.
Padahal saya lagi omelin dia, saya senyum dia, saya senyum. Lah kan kalau om ngomelin saya ikut tegang kan kita bisa adu jotos kalau saya senyum. Saya di full gospel juga dulu. Itu Bapak bilang, itu orang bingung saya. Saya omelin dia, tapi dia ketawa-ketawa aja. Apakah dia setuju dengan omelin saya atau lah kan Bapak omelin saya, terus saya balik juga nantangin kan kita jadi ribut. Kalau Bapak ngomelin kan saya senyum kan diam Bapak. Bapak nggak tindak lanjuti lagi kan. Coba ada orang parkir ya, ada orang parkir Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu dia ngajak berantem sama Bapak. Bapak Ibu senyumin coba. Diam nggak? Diam. Apa lu Pak? Kasih 100 rupiah gini. Apa gunanya? Dibuang loh sudah. Kita turun ke ngajak ribut sama dia. Jangan. Senyum saja. Amin. 2025. Jemaat GBI Double C. Satu tindakan bukti nyata adalah senyumanmu. Amin. Senyum Pepsodent. Sekalipun gigi kita ompong, senyum saja. Kakak perempuan saya, dia kan gigi depan ini kan, nih dia kalau senyum, saya bilang, Kak, kenapa kau tutup? Tidak adik. Coba kau lepas tangannya. Sudah. Saya, enggak, kita mau tahun baru, mesti lepas tangannya. Senyum saja, nggak apa-apa gigi ompong juga senyum. Amin ya. Nggak usah malu-malu, emang apa adanya. Hidup apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi saudara. Amin ya, jalanin apa adanya. Amin. Nggak usah terlalu dipoles-poles, pakai filter. Ini kan zaman filter semua kan. Saya juga tahu loh, ada di TikTok, cakep banget. Begitu, ya, oma-oma. Oma-oma. Nah, saya kenal ini oma. Saya kan pergi doain ini oma kan. Perasaan ini oma sudah tua. Saya tahu saya kan 60 sampai 70, ya kan? Kenapa oma-oma ini muda ya? Saya Pak Pendeta tolong like saya punya TikTok. Tenang, oma. Dia tiap hari joget-joget. Ya udah senang lah, udah dia gak punya teman, dia punya temannya kameranya, ya dia joget-joget ya udah urusannya dia pakai filter, tiba-tiba ada anak muda yang nyasar. Gak kan. Pernah saya lihat di TikTok saudara, ketemuan saudara. Jadi ketemuan begini, si cowoknya bilang, kok beda sama yang asli? Ya kan ini saya. Iya tapi kok waktu di itu kok beda? Ya itulah. Tapi pernah saudara ada satu anak muda, saya pernah bimbing dia di gereja yang lama. Itu cowoknya bule. Ini ceweknya gendut. Maaf yang bukan berarti. Jadi cewek gendut, jadi malu. Malu mau tampil di kamera tiap kali video call atau apalah. Jadi yang dia tampilin sih adiknya. Jadi yang tiap kali kalau ngomong di by phone itu dia, tapi begitu video call adiknya. Dia backing vokal. Iya saya iya. Adiknya iya. Nah, satu saat bulenya bilang ini, saya mau ke Jakarta. Mau ketemu sama kamu. Nah, ini kelabakan nih. Jadi dia stres berat. Jadi kan konseling sama saya. Saya bilang muncul tampil apa adanya. Ya kan lebih baik kamu apa adanya ini dari sekarang nih, daripada kamu menikah baru kamu tahu, buka dulu topengmu kan kelar hidupmu kan. Nah, tampil apa adanya.